Dengarkan ibu, Pak. Bapak itu jangan menghalangi Ranum buat bisa dari Sandi. Biarkan putri kita bahagia dengan pilihannya. Bapak tidak menghalangi, Bu. Cuma memberikan saran saja. Jika kamu saja bisa membawa Bapak kembali ke jalan yang benar, kenapa Ranum tidak? Perceraian memang halal, tapi sangat dibenci Tuhan. Jangan samakan Ranum denganku, Pak. Beda, jelas-jelas sangat beda. Jika di masa sekarang Bapak melakukan pengkhianatan lagi, tentu ibu akan memilih pisah daripada bertahan dengan laki-laki yang haus selangkangan. Ibu, Bapak, kok kalian malah bertengkar sih? Aku yang dari tadi diam di ambang pintu mendengarkan perdebatan ibu dan bapak, memilih menghampiri untuk menengahi keduanya. Aku duduk di salah satu kursi kosong di ruang makan ini, seraya memindai wajah kedua orang tuaku. Jika keberadaan Ranum di sini membuat ibu dan bapak bertengkar, sebaiknya Ranum pergi sajalah. Ranum ngontrak rumah saja daripada membuat ibu dan bapak saling menyalahkan, saling menyakiti satu sama lain. Jangan, Num. Tadi ibu hanya kesal saja pada bapakmu. Iya, Num. Maafkan bapak jika permintaan bapak membuatmu tidak nyaman. Silahkan, kamu pilih jalanmu sendiri. Bapak dukung kamu. Jika ingin berpisah, bapak juga setuju saja. Jika kamu akan bertahan, ujar bapak menimpali. Ibu memanyunkan bibir, mendelikkan mata ke arah suaminya itu. Sementara bapak hanya mengembuskan nafas kasar, lalu pergi meninggalkan aku bersama ibu di meja makan. Hari semakin siang, kegiatanku hanya duduk merenung, memikirkan nasib hidupku. Akan dibawa kemana aku ini? Akan jadi apa tanpa Mas Sandi? Selama ini, aku memang sangat bergantung pada dia. Semua yang aku punya, semuanya dari dia, termasuk mobil yang aku pakai sekarang ini. Jika nanti kami berpisah, akankah Mas Sandi mengambil kendaraan itu lagi? Rasa bersalah menelusup ke dalam dada saat melihat wajah Sanum, putriku. Akankah aku mampu membesarkan dia, memenuhi tanggung jawabku sebagai orang tua tunggal? Bisakah aku memenuhi kebutuhannya? Aku mendesah panjang dengan pikiran melayang jauh. Denting ponsel menyadarkan lamunan. Pesan dari Safira membuatku menegakkan tubuh, membaca dengan serius pesan dari temanku itu. Ada waktu untuk bertemu. Aku sudah menghubungi saudaraku dan menceritakan masalahmu. Jika kamu mau, kita bisa bertemu untuk membahas perceraianmu. Aku melihat jam dinding yang menempel di atas foto ibu dan bapak. Masih pukul 2 siang. Dan aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Bisa, Fir? Di mana? Di Cafe Magnolia. Aku langsung pergi ke kamar membawa beberapa berkas yang mungkin akan ditanyakan pengacara itu. Setelah semuanya siap, aku bicara pada ibu sekaligus memintanya untuk menjaga Sanum yang sedang tidur siang. Tanpa menunggu nanti, aku pun langsung berangkat ke tempat yang Safira sebutkan tadi. Aku harus bergerak cepat untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak ingin berlarut-larut hingga nanti malah membuat masalah bertambah rumit. Di mana Safira? Ujarku. Setelah berada di kawasan Cafe Magnolia. Mata ini menelisik ke seluruh ruangan, hingga lambaian tangan seorang wanita yang ada di meja paling belakang membuatku tersenyum ke arahnya. Aku berjalan cepat dan berdiri tepat di belakang pria yang duduk satu meja dengan temanku itu. Mas, ini Ranum, temanku, ucap Safira, membuat pria itu menoleh ke belakang. Mataku sedikit membulat, karena ternyata pria itu tidak asing bagiku. Aku pernah mengenalnya, bahkan pernah dekat dengannya. Hai Num, apa kabar? Ucap pria itu mengulurkan tangan. Baik, kataku menerima uluran tangannya. Loh, kalian saling kenal? Safira melihatku dan Devano bergantian.
Aku duduk di samping Safira dengan tidak berani menatap wajah pria yang tak lain mantan kekasihku sewaktu SMA. Ah, memalukan sekali pertemuan ini. Kenapa aku dan dia harus bertemu di saat keadaanku sedang kacau seperti ini? Sungguh waktu pertemuan yang salah. Aku kenal Ranum, tapi tidak tahu dengannya. Mungkin dia sudah melupakanku. Aku berdeham dengan memalingkan wajah ke arah lain. Entah kenapa, rasanya aku ingin pulang saja. Andai tahu dia pengacara yang dimaksud Safira, aku tidak akan mau dibantunya. Melihat Devano sama saja dengan membuka lembaran buku yang menuliskan kisah kami di masa remaja. Di mana? Kok aku gak tahu kalian saling kenal? Ujar Safira lagi, sangat ingin tahu. Jadi, gimana dengan kasus saya, Pak Devano? Bisa, Anda membantu saya, ujarku, mengalihkan pembahasan. Safira menyipitkan mata ke arahku dan Devano terkekeh seraya menyimpan ponselnya di tas meja. Kedua tangan pria itu saling bertautan, menatapku tanpa mengedipkan mata. Sangat bisa, Ibu Ranum Khairunisa. Silakan tuliskan nomor ponsel Anda di sini. Devano menggeser kertas dan pulpen ke depanku dengan masih tidak mengalihkan pandangan. Bisa minta sama Safira untuk nomor ponsel, Pak. Tapi apa bayarannya bisa separuh dulu? Devano tertawa terbahak, membuat pengunjung di kafe ini melihat ke arah kami. Refleks, aku memukul tangan pria itu agar dia berhenti tertawa. Sangat memalukan. Aku ditertawakan oleh mantan kekasihku. Harusnya sebelum kesini tadi aku menjual perhiasanku untuk membayar pengacara itu. Karena tabunganku tinggal sedikit dipakai membeli CCTV mini yang dipasang di rumah Mas Sandi. Ranum, jangan kaku-kaku banget lah. Kita ini teman, bukan? Untuk bayaran, aku memang biasanya meminta setengah di awal. Tapi khusus untukmu, aku minta bayaran jika kewajibanku sudah tertunaikan. Tidak perlu seperti itu. Kebetulan aku memang belum mengambil uang. Aku harus pergi. Masih ada pertemuan dengan klien lain. Apa ini berkasmu? Aku akan pelajari terlebih dahulu. Nanti kita bertemu lagi. Fir, duluan ya. Devano memotong ucapanku. Lalu dia pergi begitu saja dengan membawa map berisikan berkas-berkas yang aku bawa. Aku hanya bisa diam, seraya melihat punggung pria itu yang sudah semakin jauh. Di sampingku, Safira menatapku penuh selidik. Pentingkah untuk diceritakan masa laluku dengan Devano pada Safira? Gak mau cerita, tanya Safira dengan pandangan menelisik. Lain kali saja temani aku pergi, yuk. Kemana? Tanya Safira. Jual perhiasan. Aku mau buat usaha, jadi butuh modal banyak. Makanya mau jual perhiasan buat tambahan modal, kataku membuat alasan. Wanita cantik itu bersedia mengantarku. Kami pun keluar dari kafe, pergi ke toko perhiasan di mana dulu aku membeli semua barang berharga itu. Sayang sebenarnya jika harus dilelang, tapi aku tidak punya uang untuk membayar pengacara. Minta sama ibu dan bapak sangat sungkan. Aku sudah merepotkan mereka dan tidak mau terlalu jadi beban terus dengan meminta uang untuk kebutuhanku. Bersambung.